Selamat malam juga, Pak Aswin. Apa kabar? Selamat malam, Lady. Apa kabar? Baik, ya, sehat-sehat ya. Sehat-sehat. Suaranya aman, Pak? Hmm, aman, aman, aman. Selamat malam ya, teman-teman semua. Wah, ini El Trader kayaknya ini aktif banget ya. Bener, El Trader ini selalu gabung di setiap ada aja live-nya Jasa Utama Capital langsung gabung nih, Pak. Cakep. Nah, malam hari ini kita punya topik yang menarik nih, Pak. Tentang money management, agresif versus defensif. Dan kayaknya Pak Aswin emang sudah selalu membahas untuk menjadi seorang trader tuh harus punya money management yang baik. Bener ya, Pak ya? Betul, 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 betul. Kenapa sih? Karena itu Kenapa sih, Pak? penting, penting. Kenapa itu penting, Pak? Karena, sorry. Jadi gini, kita dalam trading itu ya, kalau kalau saya selalu sharing ke teman-teman gitu ya, kalau namanya trading itu ibaratnya bisnis lah. Nah, kita dalam bisnis kan punya prosedur ya, apa yang harus kita lakukan ini A to Z gitu ya. Nah, ini salah satu prosedur yang menurut saya tuh paling penting, prosedur bisnis ini adalah money management. Karena kuncinya semua sebenarnya ada di money management ini, karena ini ada kaitannya terhadap resiko dan psikologi ya. Jadi ini merupakan prosedur dan ini penting banget. Nah, lalu di dalam ini kan ada dua ya, ada yang investasi, ada juga trading. Nah, itu money managementnya itu sama sekali berbeda, sama sekali berbeda. Jadi, ya, jadi nggak bisa diperlakukan sama, karena setiap bisnis kan prosedur bisnisnya berbeda ya. Misalnya administrasi kayak resto dan administrasi mungkin perusahaan pelayaran itu otomatis beda ya. Nah, itu ada caranya masing-masing. Nah, money management ini sebenarnya penting banget ya, terutama untuk menjaga posisi resiko portfolio. Itu satu. Yang kedua, terkait banget lah sama psikologi ya. Nah, itu sangat terkait. Nah, banyak trader-trader yang biasanya fokus kepada indikator-indikator ya, biasa lah ya, ada moving average dan lain sebagainya. Nah, ada juga yang banyak sekali mendengar ulasan-ulasan ya, para mungkin influencer, ada grup-grup Telegram dan lain sebagainya, ada yang menggunakan sistem, tapi banyak dari mereka itu undermining itu yang namanya money management. Nah, itu. Jadi makanya saya sering sekali ya menggarisbawahi ini ya. Jadi kalau money management ini di undermine ya, nggak difokus ke yang baik gitu, yang nggak dikelola dengan baik. Biasanya kalau trading awal-awal itu masih oke, tapi in the long run ya biasanya pasti berantakan. Saya udah ketemu banyak sekali ya teman-teman trader ya, walaupun saya sering menggarisbawahi ya, mengutip ini loh manajemennya hati-hati dan lain sebagainya. Tapi at the end ya, pada satu waktu udah nggak ketemu lama gitu ya, tiba-tiba ketemu lagi, wah ini udah berantakan. Pak, ini Pak portfolio saya. Saya ya rada bingung sih. Jadi karena ini pengaruh ke psikologi juga. Nah, seperti Nah, itu. ini hubungannya apa nih, Pak? Dari manajemen ke psikologi trading. Tadi Pak Aswin selalu bolak-balik bilang ini ada erat hubungannya. Hubungannya seperti apa nih, Pak? Ya, karena gini, trading dengan money management yang ngawur ya. Nah, biasanya saya lihat rata-rata trader itu nggak akan survive ya. Oke. Jadi kita trading kan bukan cuma untuk misalnya untuk 1-2 bulan, 3-4 bulan ya. Kita harus trading selama mungkin. Nah, jadi otomatis kayak contoh kita bisnis lah. Kita nggak bisnis kan ada time frame. Wah, saya bisnis cuma 2 tahun. Kalau bisa selamanya. Nah, untuk itu disiplin-disiplin seperti ini yang harus diteruskan. Ya, jadi saya berikan satu contoh ya, contoh money management. Ya, yang umum lah ya, kata orang misalnya contoh saya punya satu portfolio, saya bagi 5 posisi. Oke. Nah, 5 posisi ini anggaplah saya udah masuk 4 nih. 3 itu dalam posisi profit. Oke. Nah, tapi ngawur nih. Misalnya contoh, ada yang porsi dari total portfolio 10%, ada yang 12%, ada yang 9%. Nah, namun ada satu posisi dia masuk sebanyak 50% nih. Nah, kadang-kadang saya tanya, lu kenapa? Oh, ini Pak, ini saham, contoh ya, saham BRI contoh. Ini kan saham bagus ya, long run ini apa aman dan lain sebagainya. Nah, teman-teman mungkin ngelihat ya, kalau posisi seperti yang belakangan ini ya, BBRI gitu turun 30 sekian persen. Nah, apa yang terjadi? Jadi walaupun 3 posisi itu profit, walaupun kita bicara oh ini profitnya 40% dan lain sebagainya. Nah, itu tetap ya at the end secara portfolio, nah itu pasti merugi. Nah, ini pada udah begini biasanya.
Nah, secara psikologi itu kan ngawur sudah ya. Nah, itu kadang-kadang secara psikologi itu udah jelek seperti itu. Nanti ya satu posisi lagi biasanya mereka akan mencari jalur cepat. Saham-saham yang naiknya cepat dan sebagainya. Nah, ini udah begini ya. Jadi the sense of business-nya udah berantakan. Nah, ini yang bikin pengaruh seperti itu. Jadi kadang-kadang orang kan suka revenge trading ya. Bagaimana sih saya membalikin? Nah, ini udah kita bicara psikologi udah nggak benar ya, dan seterusnya udah begini akan berantakan. Ya. Oke, jadi trading itu ya perjalanan nggak akan mulus, percaya saya nggak akan mulus, apalagi kondisi market seperti belakangan ini ya. Memang kita lihat IHSG memang mantul ya, tapi nggak semua saham kan rebound kan. Nah, jadi kadang-kadang dalam kondisi tertentu ya, kita sebagai trader itu harus melakukan, kalau bahasa saya itu sinkronisasi dengan ritme pasar. Seperti itu. Nah, terutama dalam manajemen ini. Seperti itu. Dan manajemen ini dibagi dua ya Pak. Ada yang strateginya agresif, ada yang defensif ya. Nah, kita bahas satu-satu nih Pak, dimulai dari yang defensif. Kalau yang defensif itu detailnya seperti apa nih Pak? Money management yang defensif. Oke. Kita bahas defensif dulu ya. Nah, karena ini memang yang saya rasa paling penting ya. Oke, biasanya ini defensive money management defensive ini untuk proteksi ya dalam menghadapi volatilitas pasar ya, atau terutama kalau market lagi bearish. Nah, biasanya seperti itu. Karena kalau market lagi bearish begitu ya, win rate kita pasti turun. Nah, ini umum ya. Jadi teman-teman trader itu harus paham yang namanya market itu ada siklusnya. Jadi kalau market sedang kondisi bearish gitu ya, win rate pasti turun. Karena probabilitas untuk win gitu benar gitu ya. Nah, biasanya kan market kalau udah gini ya, orang-orang kan tidak confidence untuk megang lama. Jadi udah begini, biasanya kalau udah naik sedikit banyak orang yang melakukan profit taking. Nah, jadi akan terjadi volatilitas seperti itu. Nah, biasanya kalau udah begini ya, kita udah banyak dalam arti kata banyak posisi yang tidak menguntungkan lah, kita cut loss. Nah, ini biasanya kan psikologi ini udah mulai nggak nyaman. Nah, tujuan defensif ini untuk mengurangi pressure dalam trading, ya. Nah, lalu misalnya contoh kita punya portfolio, ya, apalagi portfolio kita down ya, wah ini banyak merahnya nih, ya. Namanya bisnisnya nggak mungkin selalu profit dan lain sebagainya. Nah, ini kita merugi, kita nyantol, ya. Nah, next position kita harus bagaimana? Kita harus berhati-hati. Nah, untuk itulah kita lakukan yang namanya defensif ini, ya. Jadi kita satu hal lagi kita juga yang tadi ya, kita mencoba melakukan sinkronisasi dengan ritme pasar. Karena apa yang kita lihat ya, dan ritme pasar itu pasti udah punya gapnya, nggak sama. Nah, untuk itu kita, saran saya lebih defensif ya, karena ini penting banget. Oke. Tapi kalau untuk penerapannya sendiri, yang defensif ini seperti apa Pak? Apakah waktu market bearish aja, atau seperti apa untuk penerapan? Oke, kita bahas dulu satu-satu ya. Kita bicara trading dulu ya. Nah, ini trading misalnya dalam konteks tadi ya, saya mungkin posisi psikologi saya nggak nyaman nih. Ya, belakangan ini kebanyakan loss. Otomatis kan saya udah takut ya. Kadang-kadang orang mau masuk jadi takut gitu ya. Nggak masuk, sahamnya malah naik kan, seperti itu ya. Nah, tapi kalau saya masuk, kok perasaan kok mesti mandi air kembang dulu atau gimana. Nah, jadi untuk itulah kita defensif. Jadi saya contohkan satu posisi ya, saham tertentu. Misalnya kita boleh lakukan yang namanya averaging up. Oke, jadi misalnya contoh, saya biasanya satu posisi ini ya, saya masuk 20 lot nih contoh nih. Saya masuk dulu aja 10 lot. Contoh seperti itu ya. Nah, ini yang paling simple. Ya, anggaplah saya masuk di harga Rp1.000. Nah, ternyata naik ke 1.100. Sudah begini kan kita pikir, waduh, tahu begini saya langsung masuk full position gitu ya. Nah, tapi kan kita pada saat kita entry itu ya, kita kan menyesuaikan dengan psikologi kita pada saat itu. Karena pada saat itu kan kita lagi labil gitu ya. Kita nggak punya confidence terhadap market. Nah, saran saya misalnya dia masuk nih di Rp1.000, 10 lot. Ternyata naik nih 1.100. Nah, saya bisa masuk lagi, entry lagi 10 lot. Nah, namun ya 10 lot ini, nah biasanya kan kalau kita trading kita pasang stop loss. Nah, stop loss ini saya setting ke keduanya, artinya dua posisi kan. Nah, di 1.050. Nah, dalam konteks ini kan
yang posisi 10 lot pertama, saya udah profit minimal 5%, betul ya? Karena saya udah lock di sana kan, saya pasang stop loss ya. Nah, yang satu lagi, yang 10 lot berikutnya, nah saya kan resiko saya tetap 5%, karena 1100, saya masuk di 1100, saya pasang stop loss di 1050. Resiko saya sama 50 ya, jadi kalaupun memang ternyata dia drop, ternyata saya masuk pada saat itu, dan dia turun ke 1050, saya nggak rugi kan? Modal saya tetap aman, utuh. Nah, inilah caranya kalau kita punya mindset seperti ini, ya otomatis kita trading kan nyaman ya. Nggak punya, oh nanti kalau saya udah kegedean posisi saya, kalau ternyata market berbalik arah kan repot. Nah, seperti itu. Nah, ini salah satunya. Ya, atau misalnya kita bisa buka posisi itu dicicil. Ya, satu porsi misalnya dibagi 2 apa 3. Nah, ini kita bicara defensif. Ya, nah kalau ternyata memang, market salah nih, salah arah nih. Nah, cut loss saya kan kecil. Nah, seperti itu. Jadi kita harus paham ya, ini kita bicara averaging up. Beda lagi kalau averaging down ya. Artinya averaging down kan saya udah punya posisi dan ternyata harganya turun nih. Nah, saya bisa, misalnya saya masuk di 1000 nih, terus sekarang 900. Ya. Saya masuk lagi posisi yang sama ya. Nah, yang terpenting pada saat averaging down itu jangan, atau averaging up ya sama ya, jangan menambah posisi melebihi dari lot yang awal. Nah, ini penting karena misalnya contoh, saya masuk 10 lot, ternyata turun harganya, saya masuk lagi tambah 20 lot. Nah, kalau tambah turun, nah ini repot kan. Nah, seperti itu. Nah, salah satu lagi caranya misalnya ya, yang cara yang terakhir lah. Misalnya biasanya saya punya portfolio misalnya 10 juta, saya bagi 5 saham. Artinya kan satu saham 2 juta ya. Nah, saya bagi menjadi 10 posisi. Masing-masing 1 juta. Dengan begini kan saya assessment resikonya turun. Otomatis saya trading bisa lebih nyaman. Dan walaupun win rate saya kecil, tapi loss saya kan tetap kecil. Nah, seperti itu. Nah, ini cara penerapannya yang defensif. Nah, ini untuk trading ya. Dan yang paling penting adalah untuk teman-teman trader ya, yang namanya standar satu posisi ya, itu harus sama loh ya. Jangan satu posisi misalnya 10 juta, besok kalau misalnya masuk ke yang lain lagi ya, padahal tujuannya untuk mencari supaya bisa nutupin gini masuk 20 juta. Nah, itu kan udah ngawur ya. Nah, ini money management harus ada satu standar posisi entry. Oke, ini kita bicara trading ya. Nah, bicara invest beda lagi ya. Nah, contoh saya pernah baca satu buku ya. Nah, saya nggak sebut siapa, ada satu investor yang kondang lah. Nah, ini malah cara entry untuk investment ya, maksudnya untuk invest lah ya, bukan untuk trading ya. Nah, itu lebih konservatif lagi ya. Misalnya dia masuk ke awal pertama-tama ya, dia masuk 6% dari satu posisi loh. Oke? Kalau ternyata ya itu turun lagi, karena kan kita bicara invest ya. Invest itu kita beli saham tidak lihat timing. Saya nggak masalah kan harganya berapa. Yang penting saya beli itu valuasinya murah. Tapi valuasi murah kan kita lihat kondisi seperti hari ini ya. Valuasi murah kan bisa tambah murah. Nah, seperti itu kan. Saham yang murah bisa tambah murah, tambah murah, tambah murah. Nah, inilah untuk invest seperti ini, kita harus tahu dulu ya posisi, oh ini perusahaannya bagus dan lain sebagainya. Ternyata tetap bisa turun. Nah, setelah dia entry 6%, ternyata turun lagi, dia entry lagi 12%. Kalau turun lagi, entry lagi 24%. Jadi digulung ya. Di double. Tapi pada saat itu ya 6% itulah, itu sangat bahasanya sangat konservatif lah. Jadi at the end satu posisi kalau udah 100% udah dia nggak akan tambah lagi seperti itu. Mungkin suaranya ya nggak kedengeran. Oke, sekarang kedengeran. Iya. Ini penerapannya untuk money management yang defensif ya Pak ya. Oke. Sekarang kalau yang money management yang agresif Pak, itu seperti apa? Oke, kalau money management agresif itu gini, kadang-kadang kita trading ya. Kalau kita terlalu defensif, portfolio kita tumbuhnya terbatas, itu pasti. Ya karena kan kita fokus kepada resiko dulu, kan gitu ya. Jadi otomatis kita masuk dengan strategik ya, otomatis pelan ya, bahasanya gitu. Karena
psikologi dan mindset Ya. setiap orang beda. Kalau saya trading, ya waktu buat saya itu nggak masalah. Karena saya trading bukan saya nggak perlu buru-buru untuk trading karena kita nggak mungkin ya, maksudnya contoh kayak saya bisnis gitu, saya buka resto, saya dalam 2 tahun saya bisa pensiun, nggak seperti itu. Ya bisnis kan perlu time frame satu waktu lama seperti itu ya. Nah jadi waktu bukan masalah ya, jadi otomatis pertumbuhan pasti terbatas ya. Nah, tapi ada orang yang memang mindsetnya, wah saya trading kalau kalau misalnya contoh trading terlalu pelan, ya nggak ngapain trading seperti itu. Jadi tujuan ini ya tetap harus dalam koridor yang tepat dan terkontrol. Jadi yang disebut yang saya anggap sebagai agresif itu biasanya menggunakan leverage ya, leverage terhadap posisi yang ada. Oke, jadi agresif itu dipakai dalam 2 hal ya. Pertama-tama saya portfolionya sudah dalam posisi protected profit. Jadi saya udah floating profit misalnya, floating profit dan yang terproteksi ya. Nah, terproteksi dalam hal ini misalnya saya udah pasang stop loss nih. Saya beli di 1000, saya pasang stop loss 1050. Padahal harganya kemungkinan masih bisa naik. Kita follow the trend, contohnya seperti itu. Trennya bisa sampai 2000 ya kita ikuti. Tapi paling tidak saya udah lock kan. Nah, saya dalam posisi lock ini yang disebut profit protected ya. Oke, atau portfolio saya dalam posisi floating profit yang cukup lumayan besar ya. Nah, saya bisa tambah lagi posisi, misalnya saya 5 posisi nih, saya bisa tambah lagi posisi ke-6, ke-7 dan seterusnya. Karena kenapa? Karena yang kita resikokan bisa kita bayar pakai profit yang sudah ada. Nah, seperti itu. Nah, ini bisa kita gunakan dalam konteks trading, kita bisa pakai limit, ada yang teman-teman yang trading pakai margin seperti itu ya. Nah, ini money managementnya berbeda ya. Jadi kita dalam posisi losing trade ya, kita jangan pakai margin atau limit karena itu sangat berbahaya. Karena kita posisi udah salah, kita averaging lagi pakai limit yang itu berbahaya sekali. Oke. Nah, seperti itu kira-kira. Jadi untuk melakukan leverage. Oke. Tapi untuk penerapannya sendiri untuk yang agresif ini seperti apa, Pak? Di pasar yang seperti tadi apa, ya. untuk trade. Jadi jadi trading ini ya, saya udah dalam posisi profit nih. Saya bisa lock terutama kayak JUC gitu ya. Kita kan punya fitur-fitur kayak LIT, kayak misalnya pasang stop loss melalui bracket order dan lain sebagainya. Nah, ini kita kalkulasi dulu ya. Nah, ini saya pasang di LIT misalnya nih, saya pasang stop loss, stop loss dalam arti kata proteksi profitnya berapa. Nah, kita gunakan itu untuk buka posisi. Nah, dengan cara begini kan kita buka dengan tambahan resiko yang sudah terkalkulasi dengan protected profit tadi. Nah, seperti itu caranya. Nah, ini saya mau nanya juga nih ya Pak ya, untuk antara defensif dan agresif ini, strategi ini itu tuh sebenarnya cocoknya untuk investor jangka panjang atau bisa relevan untuk trader yang harian juga Pak? Atau salah satunya strateginya yang cocok yang mana nih Pak? Oke, mungkin kita bahas dulu ya. Kalau kita bicara investor kan kita bicara jangka panjang ya. Nah, itu pasti ada perbedaan dengan trading ya. Jadi umumnya ya yang saya sharingkan ke teman-teman ya. Nah, untuk investor jangka panjang ya, itu biasanya defensif di awal. Defensif di awal lalu menambah porsi ke belakangnya ya. Yang kayak tadi, misalnya saya masuk dulu posisi ya. Nah, ternyata kita bicara saham turun, nah saya bisa averaging lagi tambah posisi yang double tadi ya. Ya, namun kalau misalnya ternyata saya defensif juga ya dan ternyata harga sahamnya naik, saya bisa tambah posisi averaging up yang tadi. Karena saya udah lock profit di tengah-tengah kan seperti itu. Namun kalau misalnya trader kita bicara trading ya yang jangka lebih pendek ya, biasa itu pasti menerapkan defensif pada awalnya. Defensif setelah posisi down di belakangnya. Jadi saya udah trading ya kita terapkan yang standar dulu lah ya. Misalnya awal-awal saya bagi 5 posisi nih ya. Nah, ternyata dari 5 posisi ini saya down 4 nih. Nah, udah begini kan kita udah harus lebih berhati-hati. Otomatis saya udah harus menerapkan yang namanya defensif. Atau kita trading belakangan ini kok banyak cut loss. Nah, ini saya harus istilahnya kita udah dalam posisi, kita bahasanya apa ya, kita
damage control lah seperti itu. Nah ini kalau misalnya defensif ini ya, biasanya trader jangka pendek ini dalam posisi portfolio kita udah down ya, atau market lagi volatile, atau secara psikologi kita lagi drop ya, lagi nggak baik seperti itu. Nah gitu. Jadi keduanya cocok aja sih seperti itu. Tapi kalau misalnya ya Pak melihat pasar yang sekarang gitu ya, pasarnya sedang volatil gitu ya. Ini untuk mempertahankan portofolionya gimana nih Pak caranya? Lebih baik dengan menggunakan strategi yang mana? Saya mungkin tergantung ininya ya, posisinya ya. Tapi kalau saya sih lebih defensif ya sekarang. Defensif. Nah ini caranya, karena kita lihat ya, contoh kan saham-saham yang tadi saya bilang, saham-saham yang big banks lah, yang biasa dikutip di quote ya, itu saham yang aman ya, jangka panjang pasti naik dan lain sebagainya. Dan kita lihat ya, walaupun IHSG rebound seperti itu ya, tetap masih turun ya, dan belum ada rebound yang berarti seperti itu. Jadi saran saya untuk trading itu mengurangi frekuensi trading lah ya, atau mengurangi position sizing-nya. Jadi yang tadi ya, misalnya kita bagi 5, sekarang kita bagi 10 untuk step entry-nya. Ya, karena kalau kita udah pada posisi floating profit dan kita lock, kita mau nambah lagi masih bisa. Tapi paling tidak kita menata resiko dengan baik. Karena dalam kondisi volatile seperti itu ya, nah itu uncertainty-nya tinggi sekali. Ya, jadi kita harus benar-benar setting stop loss ya. Nah, kita setting stop loss dalam kondisi begini ya, itu pasti akan sering kena. Makanya sering kena gitu ya, makanya kita bilang ini win rate-nya turun ya. Nah, solusinya itu menata risk dengan lebih defensif. Nah, inilah kenapa saya hemat saya defensif lebih baik sekarang ya. Kita kecilkan, tetap trading seperti itu. Karena banyak orang ya dalam kondisi market seperti itu ya. Nah, itu dibiarkan. Sudah, saya nggak trading dulu, saya nggak lihat lagi. Sebenarnya kalau menurut saya itu salah ya. Kalau dengan cara begini, sebenarnya kita mau menguji diri kita, kita mau menambah jam terbang, ya terbaik itu pada saat kondisi market seperti ini. Walaupun kita nggak trading, ya atau kita trading kecil-kecilan, nggak apa-apa. Karena dengan cara begini kita melatih diri kita. Nah seperti itu. Nah, jadi ada salah konsep ya. Oh ini market lagi jelek nih, saya nggak mau trading. Nah ini malah kalau buat saya salah. Seperti itu. Jadi kalau kondisi pasarnya volatil lebih baik pakai defensif ya Pak ya? Betul. Betul. Tapi kalau misalnya kita ketemu nih, contoh ya, kita punya satu sistem atau kita punya satu set rule ya, yang convictionnya tinggi nih. Contoh misalnya kita lihat nih, contoh ada saham-saham yang lagi, contoh ya kita punya analisa volume nih, volume analisis. Wah ini saham ini lagi akumulasi besar nih, ya. Terus ada news dan lain sebagainya. Nah ini nggak masalah. Ya, yang penting ada sesuatu alasan yang tepat untuk kita seperti itu. Nah, tapi mostly ya saran saya lebih baik defensif. Seperti itu. Tapi kalau defensif sendiri, strategi defensif ini apakah ada kelemahannya, Pak? Oh ada. Kelemahannya apa tuh? Pasti ada. Ya sebenarnya dua-duanya ada kelemahannya. Kita bahas satu-satu. Ada positifnya, ada kelemahannya. Jadi kalau defensif kan kita entry-nya mungkin lebih kecil ya. Strategi defensif terutama untuk trader jangka panjang lah. Kita bicara jangka panjang biasanya sering ketinggalan kereta. Jadi contoh lah, saya masuk dulu kayak tadi ya, yang 6% nih. Saya masuk 6%, ya, masuk lagi 12%. Ternyata habis gitu rebound dan naiknya kencang nih. Nah, otomatis kan kita ketinggalan harga, ya. Karena awal-awal kita mau masuk satu porsi misalnya 20 juta nih. Ya, berarti kan kita masuk cuman sekitar 5 atau 6 juta kan. Nah, jadi pada posisi dana kita udah ada ya, karena target untuk beli kita di bawah. Kita bicara investor kan kita mencari valuasi yang murah. Kita beli harga semurah mungkin. Ya, kalau turun kita tambah lagi. Ternyata turun cuman 2 step gitu, habis itu naik. Nah, itu kan kita ketinggalan. Nah, udah gitu mau nggak mau kita cari. Jadi udah begini, biasanya money management berantakan. Ya, pasti ada porsi yang turun, satu posisi udah masuk semua nih. Tapi ada satu posisi mungkin yang agak kecil. Jadi untuk masuk lagi biasanya nah ini salah satu pantangan ya orang-orang yang invest ya. Saya kalau harga udah naik, PBV udah sekian, saya nggak akan masuk lagi. Walaupun terbang seberapa. Ya, saya pernah ketemu beberapa investor seperti itu. Dan mereka sempat tunjukin
money management mereka ya, posisi mereka itu berantakan semua, ada yang kecil ada yang gede. Nah ini salah satu kelemahannya ya, karena kan mereka punya satu rule ya seperti itu. Nah, untuk trader jangka pendek ya, ini biasanya kalau kita trading masuk dulu setengah posisi nih. Nah kita dari awal-awal udah harus punya satu persiapan. Kalau ternyata kita masuk ternyata dia naik ya sudahlah, mau nggak mau ini rezeki kita. Jadi seperti itu. Jadi defensif ya, salah satu jeleknya seperti itu. Oke. Kalau tadi Pak Aswin udah bilang kalau misalnya dengan kondisi pasar yang lagi volatile seperti ini lebih baik pakai defensif. Sebaiknya kalau misalnya sekarang nih, kalau yang untuk agresif itu sebaiknya digunakan ketika pasar dalam kondisi yang seperti apa, Pak? Agresif sebaiknya dalam kondisi pasar yang bullish ya, karena kalau saat kondisi pasar bullish ya itu pasti ada sentimen ya, yang bahasanya gitu lah, bahasanya mungkin lucu-lucuan, saham yang mestinya nggak naik juga naik karena sentimen pasar kan, karena pasar sangat confidence ya, otomatis probabilitas benernya arah trading kita itu lebih tinggi ya. Nah saat itu kita biasanya mendapatkan windfall ya, atau bahasanya dapat angin lah yang lebih baik ya, sehingga kita perlu ya untuk memaksimalkan pertumbuhan pada saat-saat seperti itu. Tentu kesempatan. Karena kondisi market lagi bearish, ya kita mau menumbuhkan portfolio secara maksimal, itu prioritas kecil sekali ya. Karena kita melawan arah angin seperti itu. Jadi ya otomatis mau nggak mau defensif itulah yang terbaik. Seperti itu. Jadi kalau misalnya itu lebih baik digunakan ketika pasar sedang bullish gitu ya. Ya, sedang bullish, betul. Kayak saham-saham kayak di market US lah seperti itu. Itu kan IHSG juga sempat satu waktu lalu kan bullish ya. Nah, seperti itu. Tapi untuk kelemahannya sendiri dari agresif ini seperti apa, Pak? Nah, itu kelemahannya otomatis kita harus menunggu sampai benar-benar kita udah profitnya sudah fix ya. Nah, disiplin itu yang susah. Nah, itu kelemahannya itu penerapan disiplin yang biasanya yang tidak tepat ya. Betul. Karena kan sebelum saya untuk bisa masuk ke sebuah posisi untuk menggunakan profit yang udah ada, nah itu kan saya harus tunggu. Nah, pada saat tunggu itu kan kadang-kadang saya itu ngeliat saham yang bagus gitu ya. Nah, udah gini, udah jadi disiplinnya itu yang berat. Nah, itu kelemahannya di sana. Ini saya nanya lagi ke Pak Aswin, untuk Sobat Josi semuanya yang mau nanya boleh langsung aja ya, tulis pertanyaannya di kolom komentar atau di kolom pertanyaan, nanti kita akan tanyakan ke Pak Aswin juga. Pak, kalau Pak Aswin sendiri nih, itu lebih memilih atau kecenderungannya itu sebagai trader dengan strategi yang mana nih? Yang defensif atau yang defensif? Kalau saya lebih ke defensif ya, itu yang pertama. Tapi saya lihat juga kondisi market ya, dan posisi portfolio saya sendiri. Ya, karena posisi portfolio saya itu sendiri yang bisa meyakinkan saya posisi saya dalam kondisi confidence atau tidak confidence. Kalau saya merasa tidak confidence ya, jadi kita trading itu mindset mata kita harus buka gitu loh. Jadi kalau memang saya lihat ini kebanyakan down nih ya sudah, kita tradingnya agak kecil gitu loh. Jadi jangan melakukan trimming ya, atau perampingan posisi karena terpaksa gitu loh. Jadi kita lihat ini IHSG mulai turun nih, ini rata-rata Big Bang turun. Nah ya kita lihat kayak begini, otomatis kita secara otomatis entry juga pasti dikecilkan seperti itu. Ya jadi kadang-kadang win rate kita bisa tinggi ya, posisi kita sizingnya, namun sizingnya bisa berkurang ya. Jadi saya masuk lebih banyak, sama aja kan, saya masuk lebih banyak ya, sizingnya lebih kecil. Nah jadi otomatis begitu ternyata market bullish ya, otomatis kan sama aja kan gitu loh. Sebaliknya kalau misalnya bullish ya, biasanya ya posisi saya lebih sedikit tapi sizingnya tambah besar. Nah seperti itu. Jadi saya lihat kondisi market juga lah. Jadi Pak Aswin juga bilang kalau memang dibutuhkan sebuah konsistensi ya, dibutuhkan disiplin juga. Nah ini ada tipsnya nggak Pak? Gimana supaya trader tuh bisa disiplin dengan money management yang dia buat sendiri? Yang paling penting kita harus punya rule lah, trading rule ya.
rule kita apa gitu ya. Nah, kita disiplin ya, tetap menjaga mindset bisnis yang baik. Nah, itu yang terpenting. Ya, jadi kita dalam trading tuh jangan mencari saham untuk dibeli ya. Kita harus punya benar-benar conviction atau alasan untuk membeli sebuah saham. Ya, kalau Anda punya sistem, Anda punya rule, misalnya punya average harus cross dan sebagainya, gunakanlah dengan baik. Ya. Ya, nah, dan misalnya contoh kondisi market kan nggak mungkin mulus selamanya. Jadi kalau kondisi market lagi jelek, ya posisi kita down lumayan ya mungkin kita kecilkan dulu lah, ya posisi kita, jangan dipaksakan, ya. Saya sendiri juga kadang-kadang seperti itu ya. Kondisi trading saat banyak mengalami loss gitu ya. Nah, saya sendiri juga kadang-kadang karena saya pasti akan stop loss. Saya ada manajemen risiko. Nah, saya lihat saya udah cut loss 2-3 kali berturut-turut, 3-4 kali. Saya lihat market kurang baik seperti itu. Saya malah akan stop trading dulu. Stop trading mungkin 3 hari, 4 hari, lihat kondisi, nah baru masuk lagi ya. Karena kita jangan melepas gitu, udah kita jangan trading, jangan. Kita walaupun masuk dengan posisi kecil, karena kita kan mencari ritme lagi, karena kan sinkronisasi posisi kita, feeling kita dengan market kan udah berbeda ya, karena market kan dinamis. Nah untuk itu ya kita ya, tetap masuk ya, walaupun ini saya cerita ya, nggak ada satu uh, member kita ya, nasabahku juga, dia orangnya unik sih. Kalau market gitu ya, dia lagi jelek nih, cut loss ya, sering-sering cut loss ya. Nah dia habis gini ya, dia bisa 1-2 minggu ya, trading dengan satu lot, satu lot, satu lot, satu lot. Nah dia cerita, nah ini bener bagus gitu loh. Dia bilang dengan cara begini saya bisa tahu, oh ini market udah mulai bagus lagi nih. Nah gitu loh. Jadi kalau satu lot kan dia cut loss seberapa sih? Paling cut loss 5.000, 10.000 ya. Nah jadi inilah salah satu penerapan yang bagus gitu loh. Karena dia bisa disiplin, dia tahu posisi dia nggak baik ya. Nah dia tetap trading karena dia ingin mencari menyesuaikan ritmenya. Nah seperti itu. Oke. Ini sudah ada pertanyaan yang masuk nih Pak. Ini dari Ya silakan. 19. Akhir tahun tuh waktunya untuk jual, beli atau tuker porto saham ya Pak? Wah, ini pertanyaan sulit ya, karena ini pertanyaan sangat bias ya. Kalau saya bilang sih ya tergantung ininya ya, tergantung cara kita melihat sahamnya. Karena kondisi market kayak gini ya, buat saya sih nggak pengaruh ya, hanya akhir tahun mau pertengahan tahun atau awal tahun. Contohnya lah, kata orang kan biasanya kalau akhir tahun ada yang Ya. namanya window dressing, ada yang kadang-kadang ada yang sell in May dan lain sebagainya ya. Nah itu buat saya nggak mesti ya, nggak mesti setiap tahun tuh mesti ada yang namanya apa namanya hadiah Natal gitu ya. Nah apa namanya Christmas windfall dan lain sebagainya itu nggak mesti gitu loh. Jadi balik lagi tergantung sahamnya, tergantung pilihan saham kita. Nah, kita lihat berapa hari ini kan agak lumayan ya. Kita lihat seminggu terakhir kan IHSG menjelang akhir tahun. Nah, ini ada kemungkinan ya, ada tanda-tanda window dressing. Ya, it's okay. Tapi kita juga lihat sahamnya. Window dressing kan biasanya umumnya orang-orang uh, merujuk ke saham-saham blue chip ya, bank-bank besar. Nah, tapi ternyata kan nggak juga gitu loh. Jadi kita harus maksudnya open mind lah. Jadi jangan kaku, oh ini pasti naik atau pasti turun. Balik lagi ke sahamnya lah. Oke. Mm-mm. Ya, untuk menjawab pertanyaan dari Aja 19 nih, mungkin ini dia lagi bingung nih Pak, portofolionya mau diapain nih? Nggak apa-apa, kalau ada portfolio, ada saham yang mungkin mau dicari, ya silakan. Saya mungkin sharing sedikit lah. Nah tuh udah dapat izin dari Pak Aswin tuh yang mau nanya emitennya, jadi kayak konsultasi portofolio ntar tapi ya. Nggak apa-apa. Sambil ini aja. Ini juga kan kalau posisi portfolio kalau lagi jelek-jeleknya ya ada yang masih cut loss ya itu kan membantu juga ya. Kan bisa untuk trading saham lain seperti itu, bisa switching ya, terutama buat saham-saham yang memang kalau kita lihat arahnya udah nggak punya harapan lah, bahasa seperti itu. Ini trader 79 bilang nih Pak, cuman beda psikologinya ya Pak ya. Kalau trading one lot dengan 50 lot, naik turunnya langsung keras karena lotnya besar. Gimana Pak biar bisa atur psikologi?
Jadi, nah ini pertanyaan yang bagus ya. Nah ini 1 lot 5 lot pasti beda ya, jelas beda ya. Karena gini loh, kita trading kan kita pasti punya, kita bicara trading secara ini ya, secara umum ya. Otomatis kan kita trading, kita ada yang namanya target, kita ada yang namanya stop loss, resiko saya berapa, penataan resiko lah bahasanya gitu. Jadi kalau kita trading 1 lot, ya kapan bisa kaya gitu loh, kapan portfolio kita bisa tumbuh dan lain sebagainya. Nah otomatis uh, kita sesuaikan. Kalau saya lebih kadang-kadang lebih ke arah yang namanya risk, apa ya namanya, risk base. Misalnya contoh ya, saya masuk dalam 1 lot misalnya 5 juta nih, 5 juta. Risiko saya 5 juta 5% nih. Nah kan sekali cut loss 250.000. Nah masalah 250.000 itu nyaman atau tidak? Kalau kita memang merasa nyaman, oke, kita bisa trading. Kalau kita merasa kalau 250.000 terlalu besar, karena saya masih pemula, atau misalnya secara, kan setiap orang beda ya psikologinya ya. Ada yang agresif nih, wah saya 250.000 ngapain kecil-kecil, ya kan? Itu low risk, low return katanya gitu. Nah, saya nggak mau, saya mau risk saya nggak apa-apa. Saya income saya setiap bulan 40 juta, 500.000 oke. Nah, itu money managementnya boleh ditambah. Jadi sesuaikan dengan apa ya? Kalau saya cut loss-nya berapa? Anda nyaman nggak cut loss di sana? Kalau misalnya saya merasa 250.000 nyaman, go ahead ya. Karena kita memaksimalkan dengan cara seperti itu, memaksimalkan potensial profit dengan memaksimalkan resiko yang kita bisa kita bisa endure, kita bisa tahan. Jadi kalau misalnya kita bisa tahan 250.000 tapi kita tetap setting stop loss 50.000 karena takut. Nah ini kan otomatis secara psikologi kita belum kuat di sana, ya nggak apa-apa, sesuaikan, jangan dipaksakan seperti itu. Pak, ada nggak ya Pak ya kayak trading mindset bisnisnya gitu? Sorry gimana? Jadi misalnya nih, oke, saya mau nanya nih ya Pak ya, sebentar. Ini kalau saya mau ngasih tahu juga untuk Sobat Josi semuanya yang mau nanya, dipersilahkan ya. Langsung aja tulis di kolom komentar atau di kolom pertanyaan juga bisa. Ini saya mau nanya, kalau dari mindset bisnisnya sendiri sebagai seorang trader, Pak Aswin ada nggak punya sebuah rule gitu ya yang pastinya dikombinasikan dengan money management ini Pak? Ada yang satu number one rule yang selama ini Pak Aswin nggak akan boleh langgar gitu? Ada nggak Pak? Ini dalam konteks apa nih? Pemilihan saham atau money management? Dari money managementnya. Oke, money managementnya yang tadi. Kalau saya lebih ke risk base ya. Jadi misalnya contoh ya, saya ada dua sih sebenarnya. Pertama-tama kondisi saya cut loss ya. Yang saya nggak nyaman, saya nggak akan tabrak. Jadi contoh misalnya ya, saya maksimum cut loss saya dalam satu posisi misalnya tadi ya 250.000. Ya, kalau 300.000 masih oke lah. Tapi kalau ternyata cut loss ini, saya masuk posisi ini, ya, yang memungkinkan cut loss saya bisa sampai 500.000. Nah, saya nggak akan langgar. Saya tetap fix di sana. Karena buat saya resiko itu paling penting. Ya, jadi otomatis sizing saya, kalau saya benar-benar mau memaksimalkan 250.000 dengan stop loss yang besar, sizingnya saya kecilkan. Saya 10 lot saya mungkin masuk 3 lot. Stop loss saya biasa misalnya bicara 5%. Nah, stop loss saya 15% pun no problem. Karena setiap cut loss saya adalah 250.000. Contoh seperti itu. Nah itu saya nggak akan langgar. Itu yang pertama. Yang kedua ya, kita bicara averaging down. Saya kadang-kadang dalam posisi, saya masuk posisi gitu ya, ternyata turun nih. Ya, saya nggak akan averaging down kalau selisihnya sedikit. Seperti gitu. Misalnya cuma 5% turun 5%, ada orang kan kadang-kadang takut naik lagi ya, masuk dulu di bawah. Enggak. Karena nggak ada gunanya. Nah, seperti itu. Jadi kalau saya averaging dia udah turun misalnya 10% atau 15%, baru saya tambah posisi di sana. Baru berasa. Jadi averaging saya otomatis turunnya lebih kencang ya, dan yang pasti sizing saya, money managementnya. Ya, saya nggak akan biasanya saya nggak akan lebih besar ya dari posisi pertama. Tujuan saya di sini kan ada defense kan, bukan lagi cari profit. Sebenarnya defense karena saya udah salah. Kalau saya udah salah 10 lot, di bawah lagi saya masuk 20 lot. Nah, saya kan masuk ke dalam posisi yang salah,
tambah salah kan. Udah gini lotnya digedein lagi, kalau turun lagi gimana? Nah kan gitu kan, dana kita tuh pasti ada batasnya ya. Nah seperti itu hal-hal tertentu yang biasanya saya strict sih, rule saya di sana. Oke, memang harus konsisten dan disiplin ya Pak ya. Nah ini Betul betul. Jadi kalau udah lewat sekian belas tahun gitu ya, nah itu otomatis udah jadi satu insting sendiri. Boleh nggak boleh udah nggak usah mikir gitu ya. Nah pokoknya lot saya berapa ya udah saya masuk lagi berapa. Walaupun semenarik apa, wah tiba-tiba katanya wah ini volume besar dan lain sebagainya, tetap rule is the rule. Nah ini Seperti itu. menjawab juga nih Pak pertanyaan dari Altrader 79 nih. Cuma beda psikologi ya Pak ya, kalau trading satu lot dengan 50 lot, naik turunnya langsung berasa nih kalau lot gede. Nah ini Oh, iya pasti. supaya bisa atur psikologinya gimana katanya? Nah ini balik lagi ya kan, ini kan kita bicara greed dan fear ya. Nah kita harus balance di sini. Kapan kita harus greed, kapan kita harus fear. Nah, saya biasanya greed pada saat kondisi market bullish. Nah, jangan greed pada saat marketnya nggak baik gitu loh. Nah itu penting. Oke. Ada lagi yang mau ditanya nih dari Sobat Jesse semuanya nih? Sebentar. Sepertinya udah terjawab semua. Saya coba tanya lagi ya. Ini ada pertanyaan dari Jasmi Kurnia. Gimana cara beli saham FCA agar dapat pakai aplikasi JUC katanya Pak? Full call action maksudnya? Beli saham full call action? Iya betul. Jadi itu kalau saya loh ya, kalau saya pribadi itu nggak. Kalau saya pribadi itu saya biasa menghindari yang FCA. Kalau saya pribadi loh. Karena yang namanya FCA itu biasanya volatile. Itu biasanya nggak sesuai dengan risk profile saya sendiri, gitu loh. Jadi saran saya kalau memang mau trading FCA gitu, otomatis secara money management itu harus dan risk management itu harus benar-benar kuat ya. Seperti itu. Saya sebenarnya pribadi itu nggak terlalu menyarankan lah ya kalau FCA. Saham begitu banyak kok, milih-milih. Kadang ada orang yang merasa butuh tantangan, Pak. Oh, aduh. Nah, itu urusannya udah lain ya. Kita trading kan kadang-kadang kita tujuan kita kan growth ya, seperti itu. Oke. Ini sepertinya sudah menjawab semua pertanyaan yang ada. Terima kasih untuk Sobat Josie semuanya yang sudah bergabung di Josie Up malam hari ini. Sudah ikutan ngobrol juga. Terima kasih. Ini Pak Medwin komen kasino katanya. Iya betul. Kita ya ala kasino lah. Ala kasino ya. Oke, terima kasih juga pastinya juga Pak untuk Pak Aswin yang udah memberikan ilmu malam hari ini. Terima kasih banyak Pak udah sharing juga untuk waktunya. Terima kasih banyak. Oke, akhir kata saya Lady Lia pamit, Pak Aswin juga pamit. Kita ketemu lagi next time ya. Selamat malam, bye-bye. Thank you. Malam.